apa-apa kalau misalnya malu. Tahu nggak nih PPNBM itu apa nih PPNBM? Oke. Oh, berarti coba Kak Cindy Eka, tahu nggak kamu PPNBM itu apa contohnya? Kak Cindy. Mungkin contohnya kayak mobil mewah mungkin ya Kak, atau kayak tas branded gitu. Oke, benar. Jadi PPN, makasih ya Kak Cindy. Sama-sama Kak. Oke, ada yang bilang juga PPNBM jadi pribadi ya teman-teman. Jadi salah satu contoh PPNBM itu kalau PPN kan seperti barang-barang yang kita biasa beli di Indomaret atau kita makan tuh ada PPN-nya. Lalu untuk PPNBM itu terkait barang-barang mewah. Contoh mobil Rubicon, nah itu kan salah satu PPNBM. Terus rumah mewah, ya rumah mewah, terus properti yang termasuk barang-barang mewah gitu dan jet pribadi. Oke, jadi berikut ada kriterianya, karakteristik PPN. Itu ada ciri-ciri yang melekat pada jenis pajak PPN itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama pajak atas konsumsi di dalam negeri, lalu yang kedua ada pajak tidak langsung, lalu yang ketiga ada multi-state non-kumulatif, dan yang keempat yaitu pajak objektif. Oke, sekarang kita ngebahas terkait ciri pertama yaitu pajak atas konsumsi di dalam negeri. Nah, PPN ini ada PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis dan juga ada PPN menganut destination principle atau prinsip destinasi PPN. Lalu memikul beban pajak adalah konsumen. Jadi ketika ngebayar barang itu yang memikul pajak PPN-nya yaitu konsumen. Seperti kita belanja barang-barang di Indomaret itu kan kita kena PPN, itu yang memikul kita. Lalu selanjutnya pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Maksudnya apa? Jadi ketika kita beli barang itu kan beli barangnya tempat tujuannya itu di Indomaret, maka pajak yang dikenakan tuh di tempat tersebut yaitu Indomaret. Lalu dalam hal ini menyangkut arus lintas batas tempat konsumsi atau pemanfaat merupakan faktor dominan menimbulkan utang pajak. Oke, terus yang kedua karakteristik PPN yaitu pajak tidak langsung. Jadi pajak PPN ini juga pajak tidak langsung ya teman-teman. Maksudnya bagaimana? Jadi dari negara itu hubungan ke PPN hubungan ke penjual atau pengusaha jasa atau BKP atau JKP istilahnya ya. Terus ke pembeli dan penerimaan jadi saling berhubungan. Jadi pembeli juga menerima juga sebagai PPN masukannya. Terus penjualnya itu penanggung jawabnya. Jadi ketika dia menjual barang atau menjual jasa, dia menanggung jawab utang PPN keluarannya. Lalu kalau pembelinya itu sebagai memikul bebannya. Oke, ini multi-stage non-kumulatif. Jadi ini contoh sebelah kanan ini contoh siklus penyerahan pakaian. Sebenarnya pakaian itu tuh sangatlah murah teman-teman. Kenapa sampai di kita tuh rata-rata mahal? Contoh di sini itu pakaian sebenarnya harga satuan ketika di industri tekstil itu cuman 10.000. Namun ketika dijual di industri garment atau kayak agennya itu dia pasti namanya bakalan kena PPN 1.100. Maka dari
dari itu maka pasti, eee, industri ini atau perusahaan industri ini bakalan mau cari untung juga, lalu dijualnya 11.100. Nah, dari industri garment yang dibeli 11.100, pasti dia juga pengen pengen apa namanya, pengen untung juga ya, teman-teman. Jadi dia ngejual ke pedagang besar itu 14.000. Nah, 14.000 dari mana aja? Dari modalnya, terus dari PPN-nya yaitu 1.100 tadi, terus tambah lagi apa namanya, PPN yang dia dia jual yaitu 440. Jadi total PPN-nya itu 1.540. Lalu dari pedagang besar juga pengen untung kan teman-teman. Jadi dia ngejual 16.000. Nah, dari 16.000 ini jumlah PPN-nya berapa? Udah menggulungnya teman-teman. Jadi 1.760. Nah, terus lanjut lagi ke pedagang eceran. Itu ngejual ke konsumen yaitu atau konsumen akhir yaitu kita, itu PPN-nya udah menggulung lagi jadi sebesar 1.870. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya harga barang-barang kita yang menggunakan saat ini pada mulanya sih sangat murah teman-teman. Namun gara-gara ada siklus dari pabrik hingga ke pedagang eceran ini, itu membuat barang-barang kita mahal. Lalu karakteristiknya yang keempat itu pajak objektif. Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif, subjek pajak tidak relevan. Tidak memperhatikan asas keadilan pemungut pajak. Dampak regresi kesenjangan beban pajak. Nah, jadi kondisi karakteristik yang keempat ini ngebuat beban pajak kita tuh semakin tinggi teman-teman. Karena apa? Karena yang tadi yang saya jelaskan yang di sebelumnya itu dari industri manufacturing atau ngebuat produk sampai ke pedagang eceran itu ngebuat harga itu semakin meningkat yang seharusnya tidak seperti itu. Oke. Lalu apa itu nilai tambah atau faktor produksi disetelkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertama nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Ini penjelasan UU PPN 1984. Jadi yang dimaksud siklus penyerahan barang yang tadi yang sudah saya jelaskan dari manufacturing, terus ke agen, terus ke pedagang eceran. Histori undang-undang PPN itu bagaimana? Jadi UU PPN ini itu muncul eh, tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, lalu ini lanjut ke nomor 2 itu direvisi, diperbarui dengan nomor 11 tahun 1994. Lalu ada pembaruan lagi di Undang-Undang nomor 18 tahun 2000. Lanjut lagi keempat itu Undang-Undang nomor 42 tahun 2019. Lalu Undang-Undang nomor tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan yang terakhir sebenarnya ada lagi itu terkait 2024 PMK 81, tapi nggak terlalu ini ya signifikan. Oke, selanjutnya sebutan untuk dasar hukum PPN itu sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 yang pertama tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan PPNBM beserta perubahannya. Undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan PPN ini dapat disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Oke, setelah kita mengetahui dasar hukum dan mekanisme siklusnya, ini selanjutnya saya akan membahas terkait subjek. Subjeknya nih teman-teman, subjek PPM. Oke, di sini subjek PPM-nya itu ada 4 ya. Yang pertama pengusaha. Jadi pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pembean atau kayak seperti Bangka Belitung, itu melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah atau pabean. Pasal 1 angka 14 UU PPN. Lalu pengusaha kena pajak atau BKP atau JKP, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN pasal 1 angka 15 UU PPN. Lalu pengusaha kecil, pengusaha yang selama 1 tahun hukum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 M atau miliar. Ini PMK 197 garing PMK Jundo 03 garing 2013. Nah, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM terutang kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi ketika udah merasa PKP atau penerimanya lebih dari 4,8 itu wajib namanya melaporkan usahanya atau mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, teman-teman. Oke, selanjutnya timeline pelaporan pengukuhan PKP. Jadi itu di sini ada melaporkan untuk pelaporannya sendiri. Ini contoh ya, semisalnya di Januari sampai April itu masih penyerahan, namun omsetnya nggak di atas 4,8. Namun ketika Agustus, Agustus rupanya omset udah 4,8. Omset ini apa? Omset ini adalah terkait penjualan kotor. Jadi penjualan yang sebelum dikurang diskon, dikurang potongan, dikurang letter, pokoknya penjualan bersih gitu teman-teman. Jadi harus melaporkan atau mengukuhkan ke KPP atau KPP terkait ya teman-teman, atau infokan KHR gitu. Nah, ketika udah PKP itu wajib pelaporannya itu sebelum bulan berikutnya. Jadi ketika Agustus nih udah di atas 4,8, teman-teman harus mengukuhkan sebelum September, masa September berakhir, atau dalam kata lain tanggal 30 gitu.
Kalau misalnya enggak atau terlambat, itu bakalan dikenai sanksi. Itu lumayan kalau nggak salah sanksinya. Oke, selanjutnya. Nih, kapan maksimal lapor PKP? Ini contoh ya, PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2 Januari 2022, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Kediri. Peredaran bruto selama tahun 2022 sebagai berikut. Januari 1,1 M, 1,1 ya 1,1 M. Terus Februari 2,175, lalu Maret 50 juta, April 1,2, terus Mei 1,150, terus Juni 1,1, lalu masuk ke bulan Juli 1 miliar 175 juta, lalu Agustus 1 miliar 185 juta, lalu di September masuk 115 juta, Oktober 1 miliar 105 juta, November 95 juta, dan Desember 1,13 miliar. Nah, nih jadi kalau bisa dilihat di sini, Januari Februari aja kalau kita gabung ini udah 2,2. Terus 3,2. Terus tambah ini jadi 3,50. Nah, terus 3,325, terus ditambah lagi ini 4,425. Nah, ketika di Mei ini udah di atas 4,8 atau 5,575. Jadi 5 miliar 500 juta 75 575 juta. Jadi untuk melaporkannya itu harus ke KPP Pratama Kediri pada di bulan Juni. Kalau lewat di bulan Juni, misalnya dilaporkan di bulan Juli, itu bakalan kena denda atau sanksi gitu. Nah, lalu ketika di bulan Juni udah ngelaporin, berarti di bulan Juli harus membayar PPN, kurang lebih seperti itu. Jadi PPN-nya udah mulai berjalan, teman-teman. Sampai Desember. Nah, sebelumnya kan kita ngebahas subjek ya. Ada yang mau ditanya nggak terkait subjek? Atau yang masih kurang paham nih terkait pengukuhan dan pelaporan PKP, teman-teman? Karena selanjutnya kita akan ngebahas objek. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait subjek PPN? Ada yang mau ditanya? Atau masih paham bagaimana, teman-teman? Boleh, Kak Cindy, ada yang mau ditanya nggak nih? Untuk sekarang belum ada sih, Kak. Masih paham ya? Iya. Oke, terima kasih. Kak Melati bagaimana? Ada yang mau ditanya? Aku ada sih, Kak, mau ditanya. Tadi kan di penjelasan di PT ABC itu kan Januari sampai Mei penghasilannya udah 5M 575 ya. Iya. Jadi dia harus lapor di Juni. Sedangkan tadi kan subjek PPN itu kan ada 3 tuh, pengusaha kena pajak, sama pengusaha kecil. Nah, jika pengusaha kecil ini penghasilannya kurang dari 4,8 M ya, berarti dia nggak dikenain PPN ya, Kak? Iya enggak, itu pakainya omset nantinya pelaporannya. Oh, berarti pokoknya kita fokusnya di
4,8 penghasilannya, di mana dia dapat nih 4,8-nya, berarti dia langsung lapor di bulan selanjutnya gitu? Iya benar, Kak. Jadi kalau misalnya udah di atas 4,8, maka Mhm. harus mengukuhkan ke KPP terkait. Nah, berarti Kak, itu kan nanti mulai pembayaran PPN-nya dari Juli tuh sampai Desember, ya kan Kak? Nah, Iya, PPN ini yang dibayarkan berarti dijumlahkan terus tuh. Dari Januari sampai Mei kan udah 5 M tuh. Udah lewat iya, dari 4,8 kan. Berarti iya. PPN-nya diambil dari 5 M itu per berapa persen Kak? Dia 10% atau 11% sekarang Kak? Kalau pokoknya setelah 4,8 baru diambil, Kak. Jadi Oh, oke Kak. jadi sebelumnya nggak dianggap, Oh, yang berarti dibayarkan bulan Juli, dari bulan Juli itu. even dia Januari sampai Mei udah lewat dari 4,8 ya Kak? Iya, even itu nggak dianggap. Jadi ketika bulan Juni udah mulai dihitung tuh PPN-nya berapa, Julinya berapa gitu. Oh, berarti per Juni kan misal nih brutonya 1,120 M ya. Berarti dia Iya, ambil PPN yang itu ya Kak dibayar. Lanjut iya terus sampai dibayar, Desember. iya dibayarnya 11%. Oh iya Kak. Oke ya. Oke Kak, thank you. Iya sama-sama, Kak. Oke, sekarang kita mungkin lanjut ke pembahasan berikutnya terkait eh, objek PPN ya. Oke, di sini ada penjelasan dari pasal 4 ayat 1. Jadi pajak pertambahan nilai dikenakan atas yang pertama penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, lalu impor BKP, barang kena pajak, BKP barang kena pajak ya teman-teman, JKP itu jasa kena pajak. Mungkin bisa dicatat, itu penting juga. Lalu penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Lalu yang keempat, pemanfaat BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Lalu ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Lalu yang ketujuh, ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang ke-8, ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Ini 11% dikali DPP. DPP itu apa? Dasar pengenaan pajak. Untuk ekspor berlaku tarif 0%. Jadi kalau selain ekspor, itu tetap 11%, kecuali ekspor teman-teman. Lalu ada pasal 16C, kegiatan membangun sendiri. Nah, ini sebenarnya jarang, tapi ini penting juga. Jadi ketika kita ngebangun rumah sesuai ada ketentuannya, nanti saya coba bacakan, itu bakalan namanya kena PPN kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batas dan tata cara diatur dengan PMK. Peraturan terkait PMK 61, PMK 3 2002. Luas minimal 200 meter persegi saat terutang, saat mulai dibangun sampai dengan selesai. Tempat terutang, tempat membangun sendiri didirikan. Nah, itu PPN-nya berapa tarifnya? Itu 20% dikali 11% dikali biaya pembangunan tidak termasuk tanah. Jadi lumayan gede ya kalau ketika kita ngebangun nih punya rumah, terus di atas lebih dari luas minimalnya itu 200 meter, maka kita kena PPN atas kegiatan pembangunan sendiri. Lalu pasal 16D, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. PPN dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak
untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikendalikan menurut pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Mengendalikan pajak masukan tidak berlaku bagi pengeluaran perolehan BKP atau JKP yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Perolehan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan stasiun wagon kecuali sebagai barang dagangan yang disewakan. Jadi ini biasanya itu terkait terkait perusahaan yang ngejual aktivanya atau aset tetapnya terkait mobil ataupun peralatan gitu. Maka itu biasanya kena PPN, namun perlakuannya berbeda. Itu tetap 11% dikali DPP. Waktu pajaknya pada umumnya itu kok deh 09. Lalu PPN pasal 4 ayat 1A. Nah, ini yang termasuk penyerahan BKP. Penyerahan atas BKP karena perjanjian. Yang kedua, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau sewa guna usaha atau leasing. Lalu yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Lalu pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Lalu yang kelima itu BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semua tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu yang ke-6, penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau antar cabang. Lalu penyerahan BKP atau PKP, penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP. Ada catatan nih untuk pasal pasal 4 ayat 1 penyerahan BKP secara konsinyasi tidak lagi masuk dalam definisi penyerahan sejak diundangkannya UU Cika, teman-teman. Oke, selanjutnya terkait penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian. Yang pertama, itu ada jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, lalu perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan BKP. Penyerahan BKP ini maksudnya apa? Penyerahan itu ketika menjual barang kena pajak tersebut. Lalu penyerahan barang kena pajak dapat terjadi karena perjanjian sewa, beli, dan atau perjanjian sewa guna usaha leasing. Yang dimaksud dengan pengalihan barang kena pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha leasing adalah penyerahan barang kena pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha leasing dengan hak opsi. Dalam hal penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha leasing dengan hak opsi barang kena pajak dianggap diserahkan langsung dari pengusaha kena pajak, pemasok supplier kepada pihak yang membutuhkan barang atau lease. Lalu penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan atau tanggungan orang lain dengan mendapatkan upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah.
Oke, lalu selanjutnya yang D, pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Yang dimaksud dengan pemakaian sendiri ini teman-teman, adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan, baik barang ataupun baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri. Yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi ataupun pembeli. Jadi kalau misalnya pemberian cuma-cuma tuh seperti ini teman-teman, untuk karyawan, pengurus, ataupun pengusaha sendiri. Lalu yang ke E atau kelima, barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktifan menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Barang kena pajak berupa persediaan dan ataupun aktiva yang tujuan tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri sehingga dianggap sebagai penyerahan barang kena pajak. Jadi sebenarnya terkait yang ini, yang huruf E ini, itu sama seperti huruf D, karena pemakaian sendiri. Lalu ada juga dikecualikan dari ketentuan pada E ini adalah penyerahan sebagai dimaksud dalam pasal 1A ayat 2 huruf E, yaitu barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 8 huruf B dan huruf E. Jadi ketika ada yang ngebeli barang tersebut, yaitu pengusaha PKP, maka tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat PPN masukannya, gitu teman-teman. Ketika ada orang mau beli nih aset tersebut, misalnya saat relasinya mau beli asetnya nih ketika pembubaran, maka relasinya tersebut nggak bakalan dapat PPN masukannya teman-teman. Tapi tetap ngebayar PPN keluarannya, karena kan ketika ngejual barang bakalan ada PPN-nya gitu. Lalu huruf F, penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang. Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak, terutama baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, memindahkan barang kena pajak antar tempat tersebut merupakan penyerahan barang kena pajak. Jadi walaupun kita punya anak perusahaan nih, kita grup punya anak perusahaan, kita tetap ngebayar PPN-nya gitu. Jadi walaupun perusahaan pusat maupun cabang itu tetap kena PPN. Oke. Selanjutnya huruf H itu terkait pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang menyerahkan dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan barang kena pajak. Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana atau membeli sebuah kendaraan bermotor. Contoh ya teman-teman, pengusaha kena pajak A atas pesanan nasabah bank syariah bank syariah tuan B. Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjual kepada tuan B. Berdasarkan undang-undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh pengusaha kena pajak kepada tuan B. Jadi tetap bakalan kena PPN. Lalu yang tidak termasuk penyerahan BKP itu apa aja sih? Yang pertama penyerahan BKP kepada maklar. Yang kedua penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Lalu penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak berutang. Lalu yang D, pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengembalian usaha.
serta pengalihan barang kena pajak untuk tujuan sektor modal. Pengganti saham dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak. Maksudnya apa? Ketika barang kena pajak tersebut dijadikan seperti modal atau saham, itu bakalan nggak kena pajak. Lalu yang barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan yang pajak masukan atas perolehan tidak dapat dikirakan sebagai masuk dalam pasal 9 huruf B yang penjelasannya yang terkait aset tadi, teman-teman. Gitu. Oke, selanjutnya kita ngebahas objek PPN penyerahan khusus. Nah, itu objek objek penyerahan khusus ini apa sih, teman-teman? Yaitu terkait kegiatan membangun sendiri yang sebelumnya saya jelaskan. Nih, contoh tarifnya itu 20% dikali 11% dikali total biaya, lalu kecuali perolehan tanahnya. Jadi pajak pertama nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi dan badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain, batasan dan tata cara diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Ini garis besarnya. Lalu yang dimaksud dalam kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dihasilkan digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Nih, bangunan adalah suatu lebih konstruksi yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada suatu kesatuan dan tanah dan atau pelayanan dengan kriteria. Yang pertama, konstruksi utamanya terdiri kayu, beton, pasangan batu, bata, atau bahan jenisnya, dan baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter. Misal kalau misalnya di bawah 200 bagaimana, Kak? Maka gugurlah penyerahan khusus ini, teman-teman. Jadi ketika kita ngebangun atau merenovasi rumah, ketika luasnya cuma 195 atau 199, itu nggak bakalan kena ini apa namanya PPN ini, PPN KMS ini, teman-teman. Nggak bakalan kena. Namun kalau misalnya kita ngebangun nih 201 itu udah kena, bahkan 200 meter aja persegi kita udah kena PPN KMS ini, teman-teman. Itu jadi sangat diperhitungkan. Oke, lalu contoh nih teman-teman penyerahan PPN KMS. Pada April 2022, Bapak Budi memulai membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah sebesar 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesai membangun bangunan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, itu pembelian tanah sebesar 200 juta. Lalu pembelian bahan baku keseluruhan 150 juta. Lalu ada biaya upah mandor dan pekerja bangunan 70 juta. Maka berapakah PPN yang terutang atas membangun rumah tersebut? Oke, kita coba hitung ya, teman-teman. Sesuai dengan PMK nomor 61 2022, PPN terutang atas KMS adalah 20% dikali tarif PPN dikali DPP. Dasar pengenaan pajaknya dari mana? 20% dikali 11% dikali biaya, tidak termasuk biaya pembelian tanah. Jadi pembelian tanah ini 200 juta ini tidak termasuk. Jadi yang termasuk itu biaya terkait bahan baku bangunan keseluruhan dan mandor dan upah pekerja bangunan tersebut. Jadi 20% dikali 11%. Lalu dikali
180 juta ditambah dulu nih sama 70 juta. Jadi sekitar 250 juta. Nah, dengan demikian PPN terutang alias KMS oleh Bapak Budi adalah 20% dikali 11% itu dikali 250 juta. Jadi 5.500.000 atau simpelnya seperti ini aja. Ntar dulu teman-teman. Simpelnya kalau mau simpel terkait itu teman-teman 20%-nya 20% dikali 11%. Kalau ya 20%. Kalau mau lebih simpelnya, kalau tarifnya bingung, teman-teman gini aja, 20% itu dikali 11% itu jadinya 0,22 gitu. 0,22 dikali langsung DPP-nya aja. Bisa dicatat tuh. Lalu terkait penyerahan khusus penyerahan BKP berupa aktiva yang semua tidak diperjualbelikan. Lalu penyerahan khusus penyerahan BKP berupa aktiva yang semua tidak diperjualbelikan. Pasal 16D 16D UU PPN. Ini contoh itu yang tadi terkait aset. Nah, penyerahan BKP berupa aktiva yang semua tidak diperjualbelikan kecuali atas aktiva yang PM-nya tidak dapat dikirikan. Nah, ini nggak bakalan bisa dikreditkan teman-teman. Contoh perolehan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ini tidak bakalan bisa dikreditkan. Lalu coba teman-teman ini selanjutnya kita ngebahas bukan objek pajak. Ada yang mau dipertanyakan nggak terkait KMS tersebut, teman-teman? Atau masih ada penasaran terkait KMS atau bagaimana, boleh ditanyakan, jangan sungkan ya teman-teman, sama-sama belajar kita. Mungkin aku coba panggil ya biar kita saling tektokannya enak. Zahira, boleh? Ada yang mau ditanya nggak, Kak Zahira? Kak Zahira? Oke. Boleh dikasih contoh nggak, Kak, dari yang pasal 41? 41, pasal 41. Pasal 41. Pajak pertambahan nilai dikenakan penyerahan BKP. Ini contoh salah satunya ya teman-teman terkait yang ini. Ini contoh kalau misalnya kita beli kendaraan atau mobil lah bahasanya di daerah Pambean. Daerah Pambean itu apa aja teman-teman? Daerah Pambean itu Bangka Belitung ya teman-teman, yang punya khusus gitu Bangka Belitung. Jadi kalau misalnya di plat Bangka Belitung maka platnya itu warna hijau. Kita beli di sana itu bakalan
penyerangnya tuh di luar pabean. Terus untuk yang impor barang, misal kita beli barang dari Cina, itu bakalan dapat PPN tetap dikenakan PPN gitu, teman-teman. Oke, mungkin dari situ mungkin paham ya. Lalu pemanfaatan ini sama halnya ekspor, kecuali ekspor itu dapat 0% ya. Nah, terus kan sekarang itu ada namanya DPP nilai lain-lain. Jadi tarifnya sekarang itu sebenarnya itu 12% dikali DPP nilai lain-lain, lalu jadi DPP itu dikali 12% dikali DPP dikali 12% dikali DPP nilai lain. Atau gini, aku kasih coba contoh ya terkait DPP nilai lain. Sebelum masuk ke bukan objek pajak, aku kasih contoh dulu terkait DPP nilai lain. Kan saat ini itu PPN itu 12% ya teman-teman. Jadi hitungannya bagaimana? Jadi harga jual total jual ya. Kalau nggak gini aja deh. Harga jual itu misal 10 juta. Misal 1 juta. DPP nilai lain tuh ini kan dikali PPN-nya berapa? DPP nilai lain-lain. Jadi DPP nilai lain-lain itu 11/12. Nah, ini didapat DPP nilai lain-lain, teman-teman. Sekarang kan kita pakai sebenarnya 12%, namun ada istilah DPP nilai lain-lain. Nah, terus PPN-nya berapa? PPN-nya dikali 12%. Tetap 110. Coba kalau misalnya kita langsung 11% ya. PPN-nya pakai 11%. Sebenarnya sama aja. Ini sebenarnya agar waktu itu historinya ini kenapa ada DPP nilai lain karena masyarakat tuh resah ketika PPN itu naik 12%. Karena otomatis membuat harga jual yang harga beli dari masyarakat ke pengusaha itu lebih mahal, teman-teman. Maka diadakanlah DPP, diakalilah adanya DPP nilai lain, dirapatkanlah semalaman itu. Itu sebenarnya sebuah keresahan. Jadi DPP nilai lain ini hanya untuk kayak mengakalilah terkait peraturan PMK terbaru yang sudah dikeluarkan, yaitu PMK 81 tahun 2024. Maka terakhirlah DPP nilai lain, yaitu 11% per 12%. Efeknya apa? Efeknya banyak kode tuh kayak nggak kepake, teman-teman. Jadi sebagian kode tuh nggak kepake gara-gara adanya DPP nilai lain. Jadi yang kepake itu sekarang kodenya cuma 04. Dulu kan ada 01, 02, 03. Nah, sekarang rata-rata
pengusaha itu makainya 04 aja karena, agar nilai PPN-nya sesuai dengan 11%, biar nggak 12%. Kalau misalnya menggunakan kode 01 itu nilainya PPN-nya menggunakan tarif 12%, kurang lebih seperti itu terkait DPP nilai lain-lain ini. Jadi story-nya itu masyarakat tuh marah ketika peraturan terbaru tuh PPN-nya 12%. Karena nggak bisa diatak-atik peraturannya, maka yang diatak-atik tuh terkait diidekanlah adanya nilai DPP nilai lain-lain ini, yaitu harga jual dikali 11/12, kurang lebih seperti itu. Oke, bebas terkait apa namanya kawasan berikat ya. Jadi kawasan berikat ini lebih tepatnya dia jadi nggak ada namanya PPN. Jadi ketika ngebeli kawasan berikat, ketika membeli barang, contoh mobil, itu biasanya mobil-mobil kalau ketika di kawasan berikat itu lebih murah. Bahkan handphone pun katanya bisa yang iPhone aja bisa harganya cuma jutaan doang, nggak nyampe cuma berapa ya jutaan doang, nggak nyampe di atas 3 jutaan iPhone itu karena di kawasan berikat. Namun kalau udah di luar kawasan berikat itu otomatis itu bakalan naik harganya karena PPN udah nggak bebas. Contoh beli mobil itu kan harus biasanya ada bea cukai atau ada PPN, ada PPH. Itu ketika di kawasan tersebut dibebaskan, Kak. Maka kalau sebenarnya kalau misalnya barang tersebut udah di luar di kawasan berikat, itu bakalan lebih mahal karena udah termasuk pajak, harus wajib ngebayar pajaknya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi terkait yang bukan objek PPN. Kita share dulu. Ini bukan objek gimana? Oke, nih bukan objek barang non BKP 4 pasal 4 ayat 2 sebelum UU HPP. Ini barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber, termasuk hasil pertambangan batu bara. Namun ketika sejak UU HPP itu udah dihapus ya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Nah, itu contohnya apa? Beras. Itu dulu itu ada PPN-nya, namun sejak UU HPP atau harmonisasi HPP tahun 2021 itu dihapuskan beras, minyak, terus terkait apa barang-bahan pokok lah itu udah nggak lagi. Terus makanan minuman yang disediakan di hotel restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi dan di tempat maupun tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga ataupun catering. Jadi terkait ini tidak kena PPN ya. Makanan dan minuman di hotel. Nah, namun kalau setelah UU HPP ini maka itu rata-rata pakai pajak daerah atau biasanya PB1
PB berapa gitu. Lalu yang keempat, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Nah, semenjak UU HPP itu uang, emas, batangan cadangan devisa, dan surat berharga itu tetap tidak kena pajak. Sorry, untuk 1 dan 2 semenjak UU HPP itu kena PPN ya, malah yang sebelum UU HPP dia nggak kena PPN gitu. Lalu bukan jasa kena pajak, lihat. Nih dulu pelayanan kesehatan bukan, pelayanan sosial bukan, jasa keuangan, jasa asuransi bukan. Semenjak ada UU HPP ini dihapus jadi kena PPN. Cuman jasa keagamaan nih yang tetap nggak kena PPN, terus sama jasa kesehatan dan hiburan. Namun ini kenanya PB ya, PB 1 terkait pajak daerah. Lalu jasa perhotelan, tapi ada PPN service biasanya. Terus jasa disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Jasa penyediaan tempat parkir, terus jasa catering, lembaga catering. Nah dulu ini banyak nih yang nggak kena PPN semenjak ada UU HPP, maka sebagian ada yang dihapus. Kayak asuransi keuangan nih kan, ini termasuk gede makanya dia kena PPN. Jasa keuangan seperti apa? Jasa akuntansi, jasa perpajakan, jasa konsultasi gitu. Lalu dari PPN yang tadi saya sempat jelaskan, itu sebenarnya pada saat ini itu 12%. Sebelum 2022 itu enak banget tuh, sebelum 2022 tuh hitungan PPN itu sangat enak. Karena cuma 10%, hitungannya enak banget. Namun ketika sudah 2022 itu terganti jadi 11%. Jadi ribet hitungnya lah. Nah, semenjak 2025 1 Januari itu jadi 12%, namun diprotes, akhirnya dapatlah DPP nilai lain-lain. Nah, untuk ekspor semuanya baik itu barang, terus jasa, dan BKPTB itu 0%. Lalu cara menghitungnya, cara menghitung pajak formula pasal 8A, PPN tarif DPP. Sebenarnya di sini ada DPP nilai lain. Jadi tarifnya 12%, terus dikali DPP, terus DPP nilai lain, hitungannya itu harga jual dikali 11/12. Nah, harga jual nilai berupa uang termasuk biaya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP termasuk PPN dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. KP, ekspor JKP ataupun ekspor BKP tidak berwujud. Tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan atau oleh penerima pemanfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaat BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Nilai impor pasal 1 angka 20. Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan kepabeanan dan cukai untuk impor BKP tidak termasuk PPN dan PPNBM. Nilai ekspor pasal 1 angka 26. Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Lalu nilai lain. Cara hitung umum versus besaran tertentu. Perbedaan secara umum itu dasar hukumnya pasal 8A, PPN menggunakan besaran tertentu itu pasal 9A. Nah, yang sekarang itu
itu sebenarnya kita menggunakan terkait besaran tertentu ini atau DPP nilai lain. Jadi untuk PPN terutang itu biasanya kalau secara umum tarif PPN itu dikali DPP. Namun ketika ada DPP nilai lain, maka tarif dikali formula tertentu dikali DPP. Formula tertentu ini berapa? 11/12 gitu. Atau lalu dikali harga jual atau pengganti atau nilai tertentu. Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan. Nah, ini dapat dikreditkan secara umum, tapi kalau besaran tertentu tidak dapat dikreditkan. Namun dalam realitanya ada yang dapat dikreditkan juga, nggak semuanya tidak dapat dikreditkan. PPN tidak dapat dikreditkan karena pada prinsipnya telah diberikan atau dianggap telah dikreditkan dalam perhitungan pajak keluaran dengan menggunakan besaran tertentu. Nah, ini contoh DPP nilai lain versus besaran tertentu. Nah, dahulu itu penyerahan JKP 1 juta berupa nilai lain sebesar 10%, maka DPP 10% dikali 1 juta 100.000, lalu PPN 11% dikali 100.000, maka 11.000. Penjualan dapat mengkreditkan. Ini contoh biasanya terkait ekspedisi, itu nilainya 1,11. Nah, lalu penyerahan JKP 1 juta besaran tertentu sebesar 1,1, maka DPP 1 juta dikali PPN 1,1% dikali 1 juta sama dengan 11.000. Penjualan tidak dapat mengkreditkan PPN. Ini ketika menggunakan tarif, kalau ini menggunakan nilai lainnya. Ini bedanya, kalau yang ini bisa dikreditkan, kalau ini nggak bisa. Biasanya yang nggak bisa dikreditkan itu terkait ekspedisi ya teman-teman. Ekspedisi itu nggak bisa dikreditkan PPN masukannya. Nih, contoh DPP nilai lain. Yang pertama, jenis penyerahannya itu pemakaian sendiri BKP, lalu pemberian terus DPP nilai lainnya, harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. Lalu pemberian cuma-cuma BKP atau JKP, harga jual atau pengganti setelah dikurangi laba kotor. Lalu penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, atau antar cabang. Lalu harga pokok penjualan atau harga perolehan. Ini untuk DPP nilai lainnya ya. Lalu penyerahan film cerita, perkiraan hasil rata-rata atau judul. Lalu penyerahan produk hasil tembakau. Lalu ini tarifnya berbeda 9,9% dikali HJE. Lalu BKP yang keenam berupa persediaan atau aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan yang masih tersisa saat pembubaran. Lalu ini harga pasar wajarnya berapa? Lalu yang ketujuh penyerahan BKP kepada pedagang perantara. Nah ini harga disepakatinya berapa? Lalu yang kedelapan penyerahan BKP melalui juru lelang. Itu harga lelangnya berapa? Harga nilai akhir pasar lelang itu berapa? Ini contoh besaran tertentu. Yang pertama KMS itu 2,2% atau 0,022 dikali DPP. Simpelnya gitu, nggak harus 20% dikali 11%. Itu PNK 61/22. Terus LPG, nih harga jual dikurangi HJE dikali 1,1 atau 1,1 dibagi 101,1 dikali baru harga jual pangkalan dikurangi harga jual agen. Lalu barang hasil pertanian tertentu 1,1%. Kendaraan bermotor bekas 1,1% dikali harga jual. Jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi atau
reasuransi itu yang pertama asuransi 1,1 dikali komisi atau imbalan, lalu yang pialangnya 2,2% dikali komisi atau imbalan. Lalu ada perdagangan kripto nih, aset kripto teman-teman, itu 0,11%. Ini jika exchange-nya terdaftar di Bukpeti, tapi kalau misalnya tidak terdaftar, maka 0,22%. Lalu jasa pengiriman paket pos, itu 1,1 yang saya jelas itu ekspedisi pengiriman. Lalu jasa biro perjalanan wisata dan atau jasa agen perjalanan, itu 1,1%. Lalu jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi freight charge. Nah ini hampir sama kayak yang jasa pengiriman, itu sebenarnya itu 1,1%. Lalu jasa pemasaran yang menyediakan voucher, misalnya ada kita ngebuka usaha jasa pemasaran voucher gitu, itu 1,1%. Lalu jasa perjalanan ke tempat lain atau ibadah keagamaan itu 1,1%. Rata-rata emang itu nggak di atas 3% ya teman-teman, rata-rata 1,1%. Terus ada juga 0, yang terakhir itu terkait perjalanan ibadah agama 0,55%. Itu terkait contoh besaran tertentu. Lalu saat terutang PPN. Apa sih maksudnya saat terutang itu? Pada umumnya penghutang PPN dan PPNBM mengalami prinsip aktual. Artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP meskipun pembayaran atau penyerahan tersebut belum diterima atau belum sepenuhnya diterima atau pada saat impor BKP. Jadi pengakuannya untuk PPN ini itu menggunakan sistem aktual, bukan cash. Kalau aktual nggak menunggu pengakuannya itu nggak harus menunggu uang diterima. Jadi ketika barang sudah disampaikan atau dikirim, udah diterima oleh konsumen, itu bisa diakui. Contoh, kita ngebeli barang handphone itu secara kredit. Maka ketika kita udah menerima barang tersebut atau handphone tersebut, maka PPN itu sudah terjadi. Maka terutanglah PPN tersebut. Nah, lalu terutangnya PPN terjadi pada saat ini ada kriterianya ya teman-teman, yaitu penyerahan BKP yang saya sudah jelaskan terkait impor BKP, penyerahan BKP, pemanfaat BKPTB, terus dari luar daerah pabean, lalu pemanfaat JKP dari luar daerah pabean, terus ekspor BKP berwujud ekspor BKPTB atau ekspor JKP. Saat terutang khusus 1, pembayaran diterima sebelum penyerahan. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaat BKP atau JKP dari luar daerah pabean 1, terutama pajak adalah pada saat pembayaran. Jadi nggak harus nunggu penyerahan barang juga. Kalau misalnya uangnya sudah diterima atau pembayarannya sudah diterima, itu bisa pengakuan secara terutang. Jadi pengakuan PPN-nya itu sudah terjadi. Jadi ada dua ciri. Pertama, penyerahan barang atau penerimaan barang sudah terjadi, itu sudah pengakuan. Lalu yang kedua, terkait uangnya sudah diterima
sudah pengakuan juga, namun barangnya sudah belum diterima, maka itu juga sudah pengakuan. Yang ketiga, keduanya yang sudah diterima, maka itu juga pengakuan. Jadi tergantung pencatatan sistem masing-masing lah, ibarat kata. Biasanya kan yang pengakuan itu, yang pengakuan secara uang itu terkait jasa ya teman-teman. Nah, kalau misalnya belum diterima jasanya, bisa juga pengakuan terkait tanggal invoice-nya. Ini tanggal berapa? Nih contoh, Budi memesan furniture ke PT Kayu Asli Jepara. Ini sudah PKP nih, PT Kayu Asli Jepara. Pada tanggal 10 Januari, meskipun pesanan baru jadi dan diserahkan pada tanggal 15 Februari, tetapi karena Budi telah membayar lunas pada tanggal 10, maka payment utang dan dipungut oleh PT Kayu Asli Jepara pada tanggal 10 Januari. Nih, jadi kalau misalnya udah ngebayar nih tanggal 10-nya, maka PP-nya diakuinya tanggal 10. Dari invoice-nya harus ngebuat tanggal 10 Januari, bukan tanggal 15. Lalu pemanfaatan DKP-TB dan DKP dari luar pabean, terutama terjadi pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKPTB atau JKP tersebut di dalam daerah pabean. Bukan tentang saat penyerahan. Khusus buat yang BKTB dan JKP di luar pabean, itu bukan saat penyerahan. Jadi ketika mulai memanfaatkan. Kapan memanfaatkan itu dimulai? Ini ada beberapa 4 kriteria. Yang pertama saat BKPTB dan atau JKP tersebut secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkannya. Yang kedua saat harga pulang BKPTB barang kena pajak tidak di luar pabean tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya. Jadi pengakuannya, perolehannya ketika dinyatakan sebagai utang itu maka harus dibuatkan invoice sesuai dengan tanggal tersebut. Lalu saat harga jual BKPTB dan atau pengganti JKP tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkan. Jadi harga ketika penjual atau pengusaha menagih itu boleh diakui. Lalu yang keempat, saat harga perolehan BKPTB dan atau JKP tersebut dibayar baik sebagian ataupun seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkan. Dalam saat dimulainya pemanfaat tidak diketahui, saat dimulainya adalah tanggal ditandatangan kontrak atau perjanjian atau saat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya. Lalu tempat terutang PPN. Nah, tempat terutang umumnya itu objek PPN, penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor itu untuk tempat terutangnya PKPOP, tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha, atau PKP badan, tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha. Maksudnya apa di sini? Maksudnya terkait alamatnya. Ketika kita ngebeli barang Indomaret berarti kan kita punya terkait tempat terutangnya Indomaret cabang mana. Biasanya kan di Indomaret itu ada struktur. Nah, di situ kan tercantum alamat. Nah, itu alamat tempat terutangnya. Kalau impor, tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui DJBC. Pemanfaat BKP tidak berwujud pemanfaat JKP dari luar pabean di dalam daerah pabean. Ini tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usahanya. Khusus 1/4 yang PKP memiliki satu atau lebih tempat kegiatan usaha di luar tempat tinggal atau tempat kedudukan. Apabila PKP mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutang pajak dan PKP dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Lalu apabila PKP mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang yang berada di wilayah kerja satu KPP, untuk seluruh tempat terutang tersebut, PKP memilih salah satu tempat kegiatan usaha sebagai tempat pajak terutang yang bertanggung jawab untuk seluruh tempat kegiatan usahanya, kecuali apabila PKP tersebut menghendaki lebih dari satu tempat pajak terutang. PKP wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha sebagai tempat terutang. Nah, kalau yang ini itu karena apa? Jadi intinya semua tempat terutang pengakuannya itu sesuai dengan PKP tersebut, orang PKP atau badan PKP tersebut. Lalu apabila PKP yang kedua itu apabila pemilihan tempat terutang, apabila terutang pajak pada lebih dari satu tempat kegiatan usaha tersebut memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya. Tempat terutang untuk kegiatan impor. Nah, dalam hal impor nih, itu tempat terutangnya itu dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan Cukai. Kalau misalnya bea cukai kan berarti terkait PIB gitu-gitulah. Terus tempat terutang untuk pemanfaatan BKP dan BKPTB dari luar daerah pembayaran. Orang pribadi atau badan baik sebagai PKP maupun bukan PKP yang memanfaatkan BKPTB dari luar daerah pembayaran di dalam daerah pembayaran dan atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pembayaran di dalam daerah pembayaran tetap terutang pajak di tempat tinggal dan atau tempat kegiatan usaha orang pribadi atau di tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha badan tersebut. Oke, sekarang faktur pajak. Kewajiban dan saat pembuatan faktur pajak ini sangat penting. Yang pertama, PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap yang sudah dijelaskan objek PPN, penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP wujud, ekspor BKP tidak wujud, dan atau ekspor JKP. Lalu faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP, saat menerima pembayaran, saat menerima pembayaran termin, saat ekspor, dan saat lain yang diatur berdasarkan PMK tersendiri. Faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan itu apa? PKP dapat membuat faktur pajak gabungan. Satu faktur pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan atau menerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender. Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan atau maupun keseluruhan sebelum penyerahan BKP. Dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Dalam hal PKP melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dibuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari satu kode, si PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atau penyerahannya dengan kode transaksi yang sama untuk setiap kode transaksi. Contoh kasus pada lampiran huruf A angka 1 per. Kecuali faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP, JKP mendapatkan fasilitas atau PPN BM tidak dipungut, sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan BKP dan atau JKP dan atau ke kawasan tertentu atau tempat tertentu. Jadi sebenarnya ada faktur pajak gabungan, tapi menurut
apabila kalau misalnya kriterianya semisal tanggalnya sama, tanggal invoice-nya tuh sama, itu bisa tuh dibuatkan faktur pajak gabungan. Nah, terus yang penting di bawahnya cantumin nomor referensinya, invoice-nya berapa aja. Bisa. Kalau misalnya tanggal invoice-nya berbeda, terus dibuatkan faktur gabungan itu udah nggak bisa lagi. Contoh pembuatan faktur pajak gabungan. PTA yang merupakan rupanya itu bisa ya teman-teman untuk kalau merupakan melakukan penyerahan BKP menerima pembayaran PTB selama bulan April sebagai berikut. Penyerahan tanggal 4, 1 juta, penyerahan tanggal 11, 1.500.000, penyerahan BKP tanggal 18, 2 juta. Lalu yang 19, penerimaan pembayaran dari PTB, penyerahan tanggal 4, 1 juta. Lalu penyerahan BKP 2.500.000 tanggal 25. Lalu penerimaan pembayaran uang muka dari PTB penyerahan akan dilakukan pada bulan Mei 250.000 pada tanggal 26. Lalu yang terakhir itu penyerahan BKP 3 juta tanggal 30. Dan dalam hal penyerahan tersebut, maka penggunaan satu kode memilih membuat faktur pajak digabung pada wajib faktur pajak gabungan pada tanggal 30. Meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pembayaran permukaan yang terima pada April, yaitu dengan dasar pengenaan pajaknya 10.250.000. Jadi ini semuanya digabung teman-teman. Lalu ada contoh yang kedua, PTA merupakan PKP melakukan penyerahan BKP itu penjualan BKP berupa komputer pada tanggal 29, 16, 23, dan 30 April. Pemberian cuma-cuma BKP berupa keyboard tanggal 4, 11, 18, dan 25. Berdasarkan di atas, maka PTA wajib membuat faktur pajak menggunakan kode 01 atau penyerahan penjualan BKP berupa komputer, dan kode transaksi 04 adalah penyerahan pemberian secara cuma-cuma BKP berupa keyboard dan mouse komputer. Dalam hal PTA memilih untuk membuat faktur gabungan, maka PTA wajib membuat satu faktur pajak gabungan pada tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode 01 yang meliputi seluruh penyerahan BKP berupa komputer yang dilakukan pada bulan April 2022. Dan satu faktur pajak gabungan pada tanggal 25 April paling lama tanggal 30 April 2022 dengan menggunakan kode transaksi 04 deposit. Seluruh penyerahan BKP berupa keyboard dan mouse komputer dilakukan pada bulan April 2022. Oke, sekarang keterangan dalam faktur pajak. Sejauh ini gimana nih teman-teman? Kita udah masuk ke keterangan, sorry bentar, share screen lagi. Oke, aku keluar dulu bentar karena nggak bisa
Halo teman-teman. Oke, teman-teman kita udah masuk ke sesi akhir, karena presentasi saya juga udah belum selesai juga, mungkin teman-teman bisa baca. Namun sebelum berakhir saya pengen sesi tanya jawab dulu ke teman-teman. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak terkait PPNBM ini? Dan mungkin bisa teman-teman baca ya terkait PowerPoint-nya kalau dan modul yang sudah saya kirimkan. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Sejauh ini apa masih bingung terkait PPN dan PPNBM? Saya, Kak. Boleh? Tadi kan ada jasa keuangan ya, Kak, dikenakan PPN. Iya. Nah, berarti dalam jasa keuangan itu dikenakan 2 hal ya, Kak, PPN dan PPh 23? Atau ada jasa keuangan tertentu yang dikenakan PPN? Oke. Berarti pertanyaannya terkait apakah jasa keuangan tersebut bakalan kena PPN dan PPh 23 ya? Iya. Oke, baik jasa keuangan, contoh jasa keuangan itu kan ada banyak ya terkait jasa konsultasi, jasa perpajakan, jasa akuntansi, jasa pembukuan. Itu kalau semisalnya pengusaha tersebut udah di atas 4,8, itu dia bakalan kena 2 hal. Yang pertama itu PPN, yang kedua itu PPh 23, benar kata Kak Fatimah. Jadi PPN-nya itu sekitar 11%, lalu ditambah dengan PPh 23 gitu. Jadi kena 2. Namun kalau misalnya jasa pengusaha tersebut bukan PKP, itu hanya PPh 23 atau dan misalnya kalau misalnya dia masih pakai PPh omset sendiri, itu dia kena 0,5%, tapi biasanya itu hanya 0,5% saja, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi terkait PPh 23-nya enggak, tauku hanya PPh 0,5%. Kalau misalnya dia belum PKP dan masih menggunakan PPh final omset, gitu, Fatimah. Berarti kita fokus ke omsetnya ya, Kak? Bukan Ya, ke jasanya itu ya? Ya, kita coba tanyakan lagi aja kalau misalnya ada vendor atau mau menggunakan jasa keuangan, itu tanyakan aja udah PKP atau belum. Oke, Kak, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Oke, Kak Zahira, Bunga, itu ada pertanyaan terkait membangun KMS di ibadah itu bakalan kena PPN KMS atau tidak? Oke, baik. Terkait tetap di untuk keagamaan sendiri itu tidak dikenakan, namun untuk pendidikan itu dikenakan ya. Jadi kalau untuk PPN KMS untuk tempat sekolah ibadah itu dikenakan. Karena kan tadi kan di peraturan sendiri itu kalau tempat sekolah dikenakan karena dihapuskan. Namun kalau untuk tempat ibadah itu nggak sama sekali dikenakan. Dia itu nanti kita bakal ngebahas juga terkait PBB. Bukan objek PBB itu apa aja. Salah satu yang bukan objek PBB
itu juga terkait tempat ibadah, itu nggak dikenakan PBB. Jadi ketika masjid, terus gereja, itu makanya kan nggak ada tuh namanya pembayaran PBB-nya. Nah, sekolah pun sebenarnya itu PBB itu nggak dibayarkan, nggak ada tempat, nggak ada apa namanya, bukan objek pajaknya, nggak ngebayar PBB sekolah. Namun untuk PPNKMS itu sekolah diwajibkan untuk membayar, kurang lebih seperti itu Kak Zaira, Bunga. Udah paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih PPNKMS itu sekolah kena apa enggak? Kena, namun tempat ibadah enggak, gitu. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mungkin kalau ada yang mau nanya lagi nggak apa-apa, silakan aja nanya sebelum berakhir kelas itu. Boleh, mungkin aku mau foto juga. Boleh di on cam, teman-teman, untuk sesi foto akhir. Oke ya, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, kita foto lagi ya. Tadi sempat keluar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, bisa di off cam lagi. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin sekian mungkin dari saya. Semoga kedepannya lebih lancar lagi. Terus bagi besok nih saya bakal ngirim soal lagi untuk teman-teman. Mohon kalau masih belum ada yang belum ada yang lupa atau yang terlambat atau yang nggak sempat ngerjain tugas-tugasnya, itu bisa dikerjakan karena bakalan saya nilai dan pada akhirnya bakalan jadi sertifikat buat teman-teman nih, teman-teman. Kan sayang tuh kalau misalnya nanti buat ngelamar kerja atau mau pindah tempat kerja atau mau melangkah atau meloncat ke karir yang lebih baik, kalau misalnya nggak ada sertifikatnya kan sayang tuh nilai-nilainya gitu. Mungkin dari saya, dari itu saja. Mohon maaf kalau misalnya banyak salah dan kata. Semoga dari hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, selamat liburan. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.